Nah, setelah kita melihat fitur di Vuforia, kita buka Unity-nya. Nah, di sini kita bisa melihat dan menempatkan di sebelah mana virtual button itu cocok untuk disimpan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ini, kita hapus saja. Kemudian AR kamera juga. Nah, di sini tersisa hanya directional light. Nah, kita buat dari awal lagi dengan menggunakan objek 3D yang sama ya. Sebelumnya, jika kalian ingin mengganti editor, silakan masuk ke menu edit, kemudian masuk ke preferences. Nah, di situ di external tools sebelah kanan itu ada external script editor. Nah, di sini kalian bisa memilih text editor yang kalian ingin gunakan. Nah, setelah dipilih tinggal di close saja. Maka setiap file C# yang kita buka akan menggunakan editor yang dipilih. Nah, seperti biasa di sebelah kiri ini hierarki window, kita klik kanan, pilih Vuforia Engine, kemudian pilih AR kamera. Jadi langkah pertama adalah membuat AR kamera, kemudian kita atur di sini sebelah kanan ada inspector window, masuk open Vuforia Engine. Nah, kita lihat license key-nya di sini di target manager. Nah, di license manager masuk ke praktikum 1, kemudian ini diklik saja, nanti otomatis tercopy, pindahkan ke sini, paste di sini, close saja, kemudian kita atur webcam mau memplay lewat webcam atau simulator. Nah, di sini saya pakainya kamera asli ya. Kemudian kamera device-nya tinggal pilih mau HD webcam, kamera bawaan laptop atau menggunakan external source. Di sini saya menggunakan kamera dari smartphone dengan menginstal terlebih dahulu Droidcam ya. Kita pilih. Setelah itu lihat di sebelah sini ada sample scene tanda bintang. Nah, setiap perubahan yang ada di Unity, di project Unity, jika kita belum menyimpannya maka akan muncul tanda bintang seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya kita tekan save. Nah, nanti hilang. Berarti otomatis si sampel scene ini atau project ini sudah disimpan dan aman untuk di close. Nah, selanjutnya adalah membuat image target. Klik kanan di sini, masukkan image target Vuforia image target. Nah, biarkan saja namanya image target. Kemudian di sini kita lihat nah, di sebelah kanan inspector window itu ada type. Di sini from image, awalnya kita rubah ke from database. Kemudian kita pilih database-nya marker gambar. Nah, marker gambar ini sudah tersedia di image target behavior karena sebelumnya saya sudah mengimport target manager yang di download di sini, download database all, kemudian diimport ke aset. Jadi sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, setelah itu image target muncul, kemudian kita membuat 3D objeknya di atasnya. Nah, caranya seperti biasa. Nah, untuk membuat 3D objek yang memiliki animasi, sebelumnya ada alternatif cara lain yang bisa dilakukan supaya konfigurasinya tidak terlalu rumit. Jika kemarin kita menggunakan animator controller,
kemudian membuat state dari awal pergerakan sampai ke akhir pergerakan seperti apa, itu bisa menggunakan animator controller. Nah di sini bisa menggunakan animator controller, tapi untuk lebih cepatnya kita pakai animasi yang udah kita buat di Blender sebelumnya. Jadi di sini ada AR Pencil, nah seperti ini. Kemudian kita export dalam bentuk FBX. Nah, FBX ini bisa terbaca atau bisa dibaca di project Unity. Nah, setelah itu di export saja. Nah, kebetulan saya sudah mengekspornya di sini, jadi saya tidak perlu ekspor lagi. Close saja Blendernya. Kemudian di sini klik kanan, masuk import new asset. Nah, pilih AR Pencil FBX. Ya. Oke, kita pilih import. Nah, Air Pencil nih sudah ada. Nah, ini kita hapus dulu file sebelumnya. Kita delete. Kita delete. Nah, jangan lupa untuk mengimport tekstur dari pensil ini. Seperti biasa ya, importnya asset. Kemudian kita pilih tekstur. Pilih yang TXT pensil. Import. Tunggu. Nah, kemudian AR Pencil ini sebelum kita drag and drop ke image target, kita atur dulu animation di inspector window ini ada beberapa tab ya, ada model, rig, animation, sama material. Nah, supaya lebih cepat animasinya terbaca di Unity, kita pilih animation tab-nya itu ke legacy. Setelah itu play. Nah, setelah di apply dia ikonnya jadi berubah. Tidak apa-apa, kita masukkan saja ke image target. Nah, setelah itu kita breakdown, di dalamnya ada silinder. Jadi satu atomik ya, satuan terkecil dari objeknya. Nah, kita drag and drop saja dari TXT Pencil ke silinder ini. Maka otomatis teksturnya akan muncul di 3D objeknya. Nah, setelah itu kita tinggal mengatur posisinya. Nah, kalau mengatur posisi, yang harus diklik adalah keseluruhan dari objek AR Pencil ini. Seperti ini. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, berbeda dengan Blender yang memiliki shortcut keyboard untuk movement ya dan perspektif. Kalau di Unity kita tidak ada fitur itu. Jadi harus mengkliknya secara manual di poros-poros X, Y, Z di sebelah kanan atas pada tampilan scene. Nah, untuk membuat tampilannya menjadi ortogonal supaya penempatan atau dalam hal scaling atau rotation itu lebih bagus, lebih presisi, kita klik saja persegi yang ada di tengah ini. Nah, seperti ini. Jadi ini akan membantu kita untuk men-scale atau mengatur lebih presisi objek yang ada di scene view ini. Nah, setelah itu coba kita play, apakah si 3D object ini muncul di marker atau tidak. Nah, kita pakai kamera dari HP seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita play.
Oke, agak kurang ke atas. Nah, jadi modelnya sudah muncul. Kemudian karena kita di inspektor window-nya memilih animasinya play automatically, jadi dia di awal kali di play itu akan memainkan animasinya. Tapi animasinya berhenti di sama seperti state waktu kita bikin di Blender. Jadi karena state-nya kita tidak atur di Unity bolak-balik, makanya setelah berakhir animasinya dia berhenti. Nah, ini state awalnya adalah pensilnya miring. Nah, nanti setelah animasinya jalan, pensilnya berdiri gitu. Oke, jadi tes pertama ini udah bisa menunjukkan bahwa 3D-nya sudah muncul di atas marker ya. Oke, kita close saja. Kita simpan dulu. Oke, selanjutnya adalah memberikan virtual button. Nah, virtual button ini kita klik kanan saja di sini, pilih Vuforia Engine. Untuk virtual button itu tidak muncul di Vuforia Engine ini, tapi dia muncul di, kita klik dulu image target, masuk ke inspektur window, di situ ada advance. Nah, kemudian ada tombol add virtual button, klik saja. Nah, otomatis nanti ada virtual button di sini. Oke, kita ganti saja virtual buttonnya jadi tombol ya, tombol animasi. Setelah itu kita atur posisinya di mana mengikuti fitur yang tadi setelah kita lihat ya. Nah, tadi di bawah itu lumayan banyak, jadi kita tempelkan aja di sini di tengah ya. Kemudian kita scaling memanjang 1,5 1,8 kurang, kita scaling aja di 2,5. Nah, seperti ini lumayan lah. Kemudian untuk menyimpan atau menempatkan virtual button ini jangan terlalu melebihi marker, jangan terlalu pas dengan marker, jadi dia harus ada gap sedikit gitu. Oke, setelah itu, nah tombol animasi ini apabila kita play, dia tidak akan terlihat di marker karena transparan dan belum diberikan material apapun. Jadi kalau kita play itu tidak akan muncul di markernya. Oleh karena itu kita berikan dulu material di tombol animasi ini. Nah, untuk memberikan material kita harus membuat terlebih dahulu wadahnya. Nah, wadah yang cocok untuk ini kita bikin, klik kanan 3D object, pilih plane. Nah, pilih plane saja. Nah, si plane-nya ini pun sama, jangan melebihi virtual button-nya. Jadi kita harus scaling. Harus scaling di sini. Berapa ya? 0,09. Oke, cukup. Tinggal ke kanannya 0,09. Oke. Sekarang kita geser. Oh, ternyata masih ada space 0,1 ya. Nah, ini pas lah. Atau 0,9 juga bisa.
Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita play lagi. Karena materialnya default, jadi ya warnanya seperti itu ya bawaannya. Nah, seperti ini sudah muncul. Oke, kita stop lagi. Nah, untuk lebih interaktif atau lebih mencirikan kalau ini sebuah tombol, kita berikan saja teks di sini ya. Klik kanan di sini, masuk 3D Object, kemudian pilih 3D Text. Saya cek dulu apakah suaranya masih ada atau tidak. Nah, ada ternyata. Nah, teks ini kita rotate dulu 90 derajat. Nah, supaya dia tampil seperti ini tampilannya. Kemudian kita beri nama ya. Si teks ini jadi teks saja. Kemudian isi teksnya adalah animate atau tombol animasi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita, karena ini warnanya kurang solid, kita berikan font size-nya 30. Kemudian kita scaling jadi kecil 0,2, 0,2, 0,2. Masih besar. Masih besar juga. Coba 0,08. Cukup sepertinya. Nah, kita masuk ke sini. Coba kita play lagi. Nah, udah ada 3D text-nya. Oke, kita stop lagi. Nah, virtual button ini akan kita berikan script supaya ketika tangan kita masuk atau menekan tombol ini, animasi pensilnya itu jalan ya. Ini tombol animasinya jangan play automatically, kita uncheck aja supaya tidak memainkan animasinya secara otomatis. Kemudian masuk ke tombol animasi. Nah, cara untuk memberikan script itu ada di sini, ada dua cara, ada add component, kemudian pilih script, new script ya. Nah, terus berikan nama file .c# nya itu apa. Bisa seperti ini, bisa juga di aset, klik kanan, create C#. Nah, seperti ini. Tapi kalau dengan cara seperti ini, di akhir di akhir pembuatan script atau sebelum membuat script, kita harus drag and drop terlebih dahulu ke sini, ke tombol animasi gitu. Jadi kalau tidak di drag and drop, tombol animasinya nggak akan punya script sama sekali. Oke, kita hapus saja, pilih tombol animasi. Dan untuk merename sebuah file C# di Unity itu hati-hati karena dia tidak memiliki refaktor seperti di Java atau di NetBeans ya. Tidak memiliki fitur itu, makanya kalau kita file name-nya ganti, otomatis kelas di dalamnya itu tidak akan berubah dan ada kemungkinan nanti bisa error ketika di running. Ya, script, nama scriptnya adalah script tombol ya, seperti ini, create and add. Nah, jadi si tombol animasi ini sekarang telah memiliki script animate atau script tombol yang masih kosong
Nah, kita buka saja script tombolnya, double klik saja. Nanti dia akan membuka ke editor yang telah kita setting sebelumnya. Nah, setelah terbuka Visual Studio, karena saya memakai Visual Studio di sini, tampilannya seperti ini. Nah, karena si virtual button ini memiliki event handling on button press dan on button release buatan atau yang dimiliki sama Vuforia, kita harus menyertakan dulu using Vuforia di sini. Ya. Nah, setelah itu kita deklarasikan objek dan variabel apa saja yang ada. Yang harus dideklarasikan adalah tombol, kemudian 3D objeknya. Jadi kita berikan modifier private game object, tipenya, kemudian nama variabelnya adalah button anim, ya. Kemudian private game object model. Nah, model itu 3 dimensi objeknya, ya. Selanjutnya di sini di void start ini adalah fungsi di mana pertama kali dipanggil oleh sistem. Nah, kita lihat dulu, kita bikin dulu, kenalkan dulu button anim ini tuh siapa. Dia kan sudah jelas variabel atau wadah yang tipe datanya adalah game object. Nah, tapi 3D-nya itu siapa gitu. Objek 3D-nya itu yang mana? Karena kita berhubungan dengan 3D object. Nah, kita assign saja 3D objeknya itu kita panggil dengan nama file 3D-nya. Contoh seperti ini, button anim sama dengan game object, find, cari namanya siapa. Nah, di sini nama buttonnya itu apa? Kita lihat. Nama buttonnya itu adalah tombol animasi. Kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, ya. Harus memakai double kutip, titik koma. Kemudian kita kenalkan lagi yang model. Nah, model ini adalah AR Pencil. Nah, kita copy saja nama filenya, masuk ke sini. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan meregister atau mendaftarkan si button anim ini supaya memiliki fungsi atau event handling on button press dan on button release dengan cara button anim get component seperti ini. Kemudian di sini kita kasih button behavior titik register tag button anim get component. Nah, seharusnya si virtual button behavior ini disimpannya di sini, virtual button behavior. Nah, kemudian kita di sini panggil register on button press. Nah, sampai sini dulu. Kemudian kita bikin fungsi button press sama button release-nya itu ngapain? Void on button press. Kemudian seperti ini, jangan lupa pakai parameter virtual button behavior dengan nama virtual button. Kemudian kita berikan juga di bawahnya void on button
button release, kemudian virtual button behavior, virtual button. Nah, seperti ini. Nah, untuk memberitahu ke developer apakah buttonnya sudah ditekan atau belum, kita berikan pesan log di sini ya. Debug log tombol virtual ditekan. Nah, kita copy paste di sini, tombol virtual dilepas seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan fungsi ini di register on button press, itu on ya, on button press. Nah, kita ambil di sini di koma, kita copy saja ke bawah, pastekan, kemudian register on buttonnya tinggal ganti jadi release, kemudian ininya ganti jadi release. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mendaftarkan fungsi on button press dan on button release kepada event handling yang dimiliki virtual button ini, selanjutnya kita akan memberikan fungsi atau metode apa yang akan dilakukan apabila menekan atau melepaskan tombol virtual ini. Nah, di sini adalah metodenya yaitu menjalankan animasi ya. Jadi pertama yang harus dipanggil adalah variabel 3D-nya ya, model. Kemudian get komponen animation play. Nah, di sini ada yang salah. Harusnya di sini pakai kurung buka kurung tutup baru play. Kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy ke bawah. Paste. Nah, cuman di sini kalau dia dilepas buttonnya bukan play tapi stop. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita simpan. Kalau disimpan berarti file yang di Unity itu akan terupdate secara otomatis. Jadi tidak harus kita menekan tombol attach to Unity. Setelah itu kita play. Nah, ini belum ada animasi ya di dalamnya. Coba kita tempatkan jari kita di atas ya. Ini karena pakai kamera smartphone dan spek laptopnya kurang bagus, makanya videonya jadi patah-patah. Nah, animasinya sudah bisa ya dijalankan. Jadi harusnya dia tidak jalan animasinya sama sekali karena kita uncheck play automatically-nya di inspektor animation. Terus kita tekan ininya tombolnya, dia muncul animasinya jalan gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi seperti ini.
Nah, seperti itu. Jadi kalau dilepas, dia tidak akan, animasinya stop. Tapi kalau dijalankan, kalau kita tetap ada di atas tombol, itu animasinya akan jalan. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah berhasil ya. Ya, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.